Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita pelajaran IPA tema 6B subtema 1. Masuk tema baru ya. Kompetensi dasarnya 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Tujuan pembelajarannya, kita akan mencari tahu bentuk adaptasi beberapa tumbuhan air. Yang kedua, kita akan mengetahui cara tumbuhan di sekitar mempertahankan dirinya. Ya, lanjut yang pertama, penyesuaian diri makhluk hidup agar dapat bertahan hidup. Itu adalah pengertian dari adaptasi. Ya. Contoh pertama yaitu pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Ya, sehingga dia tidak akan kekurangan air. Kemudian untuk pohon kaktus, cara beradaptasinya, batangnya tebal, batangnya tersusun atas jaringan spons sehingga mampu menyerap air hujan. Kemudian akarnya panjang dan banyak. Akar mempercepat penyerapan air hujan yang sesekali turun. Kemudian daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan dan sebagai alat pertahanan dari hewan pemakan daun. Kemudian teratai, daunnya berukuran lebar. Daun yang lebar itu dapat mempercepat proses penguapan atau transpirasi. Kemudian permukaan daunnya dilapisi lilin yang menyebabkan daun teratai tidak basah sehingga proses penguapannya tidak terganggu. Kemudian banyak rongga udara. Nah, rongga udara banyak terdapat di akar dan batang yang berfungsi sebagai alat pelampung dan mempermudah pertukaran udara. Selanjutnya yaitu pohon bakau. Bakau itu memperoleh oksigen dengan menggunakan akar tambahan yang disebut akar napas atau pneumatophos ya, yang berfungsi mempermudah penyerapan oksigen. Oke, sekarang silakan dibuka halaman 12 buku paket 6B. Silakan kalian salin dan catat di buku tulis. Nah, nomor, nama tumbuhan, cara adaptasi, dan tujuan adaptasinya. Silakan di-pause dulu untuk kalian tulis ya. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan tempat hidupnya. Halaman 21-22. Yang pertama yaitu xerofit. Nah, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering dan panas. Contohnya, kaktus, pohon kurma, dan lidah buaya. Mereka ini adalah tumbuhan xerofit ya, yaitu yang hidup di tempat yang kering dan panas. Ciri-cirinya gimana? Lapisan permukaan daunnya dilapisi oleh lapisan lilin yang berfungsi mengurangi penguapan air. Kemudian daunnya berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air ya. Kemudian akarnya sangat panjang yang berfungsi untuk mencari air sampai ke tempat yang jauh. Kemudian batangnya tebal dan berfungsi menyimpan cadangan air yang banyak. Kemudian hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau berair. Contohnya ada eceng gondok, kiambang, ada kangkung ya. Ciri-cirinya dia terapung di atas air, kemudian memiliki daun yang lebar dan juga mempunyai tangkai yang menggembung berisi udara sehingga dia bisa mengapung. Kemudian ada higrofit atau tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Nah, contohnya paku, tumbuhan paku dan lumut ya, yang biasa ada di hutan ya. Dia tinggalnya di tempat yang lembab. Ciri-cirinya daunnya itu tipis dan lebar, kemudian pada permukaan daunnya terdapat banyak stomata sehingga proses penguapan airnya berlangsung cepat ya.
Ada lagi halofit. Nah, tumbuhan yang hidup di tempat yang asin atau tergenang air laut, contohnya tumbuhan bakau atau mangrove. Jadi halofit itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang asin atau tergenang air laut ya. Ciri-cirinya pada akar terdapat filter untuk menyaring masuknya garam yang berlebihan. Ciri kedua yaitu kelebihan garam akan dikeluarkan dari daun. Silakan ayo menjawab halaman 23, boleh disalin ya jenis tumbuhan, cara adaptasi, dan tujuan adaptasinya. Untuk xerofit, cara adaptasinya, kemudian tujuannya agar dapat hidup di tempat kering dan panas. Silakan dicatat, boleh di-pause dulu. Kemudian ada lagi ayo mencari tahu halaman 23, silahkan nomornya ditulis, nama tumbuhannya, cara adaptasinya, dan tujuan adaptasi. Baik, sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.